Halo, selamat malam. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik. Saya senang sekali bisa hadir kembali di acara Natural Self Healing di YouTube live streaming di channel kesayangan kita semua, FFG Bizworld. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan itu loh ada lonceng di ting. Nah, nanti kita akan mengupdate berita-berita, acara-acara sharing yang positif dan berguna untuk kita semua. Coba kita sapa dulu teman-teman yang sudah join dengan kita. Wow, ini ada dari Balikpapan, ada dari ada Pak Jimmy dari Makassar, ada Ibu Nur Asma dari Makassar. Halo, apa kabar? Ada Surabaya, ada Bu Cut Intan, Bu Muslimin, Pak Muslimin Musa. Wow, banyak sekali yang sudah hadir. Oke, pertama-tama saya yakin teman-teman pasti kenal saya. Nama saya Winata Ciputra, dan pasti tahu kalau saya berasal dari kota Surabaya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah kenal saya, maupun yang barusan saja kenal, atau yang akan kenal nanti, intinya satu, tetap sayangilah saya. Asik. Oke? Nah, obrolan pada masa-masa seperti sekarang ini, yang kita tahu menyangkut dua hal. Yang pertama adalah tentang kesehatan. Yang kedua tentang perekonomian atau keuangan. Dan semua orang rata-rata ingin sehat dan juga ingin keuangannya stabil dan terus meningkat-meningkat. Tapi mereka tidak tahu caranya gimana. Gimana? Ada yang di luar orangnya sehat, tapi tidak punya uang. Ada juga yang punya uang, tapi tidak sehat. Dan yang lebih menantang, sudah tidak sehat dan tidak punya uang. Nah, itu sangat menantang. Nah, oleh sebab itu, kesehatan dan keuangan harus saling mendukung, tetap jadi satu. Nah, seperti topik kita pada malam ini, kita akan membahas tentang tubuh sehat, kantong sehat. Apa mungkin? Itu menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Nah, jadi mari kita cari jawabannya pada malam ini. Kita akan kupas tuntas, tas. Seperti kertas tidak berbekas, seperti kertas ya, supaya kita makin cerdas mulai malam ini. Are you ready? Oke, baik. Saya akan mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang ibu, PNS. Beliau adalah perawat senior di Rumah Sakit Rujukan Kanker Nasional, supervisor dan spesialis perawatan luka dan stoma. Dan pekerjaannya saat ini adalah kepala ruangan di ruang perawatan kelas 1 Rumah Sakit Rujukan Kanker Nasional. Mari kita sapa sama-sama. Selamat malam, Ibu Ria Anjarwati. Selamat malam, Pak Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Semangat terus, Sehat semua ya? sehat terus. Sehat iya semua? Dong, harus dong. Iya, Sehat. dari wajahnya seperti namanya, Ria. Ria terus. Selalu ceria, betul. Yes. Gimana kalau Winata panggil sis saja biar lebih santai lah kita Iya, ngobrol-ngobrolnya malam benar-benar. ini. Kita sekarang zamannya bro and sis kan? Betul. Jadi kita pakai bro and sis, oke? Oke, Ya. sis. Pertama-tama mungkin boleh dibantu menyapa teman-teman yang lagi menyaksikan live streaming pada malam ini. Mungkin boleh dibantu disapa. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum. Senang sekali malam ini saya bisa ketemu secara virtual ya bersama rekan-rekan semua yang pengen tahu rahasianya tubuh sehat, kantong sehat gitu. Boleh nanti kita sharing ke depan ya. Oke, terima kasih atas perkenalan yang luar biasa. Nah, sis, seperti yang kita tahu, yang tadi Winata sharingkan tadi, sis kan sebagai perawat senior di Rumah Sakit Rujukan Kanker di Jakarta. Nah, pada masa-masa seperti sekarang ini, boleh nggak sih sharing ke kita, gimana sih keadaan sebenarnya yang terjadi di luar sana, yang kita mungkin orang awam kita tidak tahu.
tapi mungkin Sis lebih tahu keadaan yang terjadi di luar sana seperti apa. Boleh nggak sharing ke kita di sini? Ya, boleh ya. Jadi saya kan ini bekerja di Rumah Sakit Rujukan Nasional ya, khusus untuk pasien kanker. Jadi memang kalau sekarang situasi rumah sakit tuh beda banget dengan waktu zaman sebelum COVID ya. Memang karena Rumah Sakit Rujukan Nasional tuh banyak pasiennya, tapi di masa COVID ini, masa pandemik ini, kita pasiennya tetap sama gitu loh. Cuma yang beda adalah protokol untuk masuknya. Masuk ke dalam rumah sakit tuh, aduh, sekarang banyak yang harus diperiksa pasien-pasien itu. Waktu zaman sebelum COVID aja kita pasien itu selalu full. Karena pasien kanker itu kan berbeda ya sama pasien umum yang di luaran. Artinya kayak kalau orang sakit demam berdarah, dia selesai pulang tuh. Tapi kalau pasien kanker enggak, karena dia akan balik lagi untuk kontrol, balik lagi untuk kemonya sampai berapa seri gitu ya. Untuk radiasi setiap hari datang. Artinya rumah sakit saya kan selalu terus beroperasi dan penuh. Nah, mau nggak mau dengan adanya pandemik ini, kita harus lebih menjaga supaya baik petugas yang bertugas maupun keluarga pasien dan pasien yang datang tidak saling tertular tuh. Makanya awalnya harus screeningnya bagus banget, harus dari awal tuh pasien sebelum masuk harus screening gitu bro. Saya bisa liatin sih fotonya. Ini update baru kemarin ya, 2 hari yang lalu. Nah ini waktu hari Senin saya ambil fotonya. Ini pasien yang antri. Ini luar gedung loh. Dari luar gedung mereka sudah harus screening. Nah ini ada hari keduanya. Tuh sampai di parkiran mobil. Artinya ini yang harus masuk ke kontrol untuk mendapat terapi, mereka harus melewati screening ini gitu. Jadi bisa bayangin kan betapa banyaknya. Nah ini pasien-pasien yang di kursi roda. Nah hari berikutnya lebih banyak lagi. Bisa dilihat. Tuh. Wow. Makin penuh kan. Physical distancing ini ya. Nah, physical distancing-nya nggak bisa maksimal karena lihat sendiri tuh jaraknya kita maksimalnya cuma bisa segitu karena kalau nggak antriannya bisa sampai jalan raya kali itu ya saking panjangnya. Artinya di sini pakai masker aja deh. Iya benar. Siapa? Untungnya virus COVID nggak bisa masuk lewat online ya, nggak bisa virtual. Oke, jadi aman. Aku udah aman kok. Sip. Gitu bro. Nah, selama sebagai garda depan, sebagai tenaga medis di baris depan, protokol-protokol apa yang dilakukan di rumah sakit tersebut? Ya, jadi semua pasien yang akan masuk ke ruang perawatan atau mendapat tindakan, mereka harus dites minimal dengan rapid test. Yang definitifnya seperti pasien yang harus operasi itu harus dengan swab. Nah, petugasnya seperti saya karena kami merawat pasien kan, jadi kami pun dicek berkala dengan rapid test gitu, minimal rapid test. Gitu, tapi bro. bener, jadi pasien dites juga, jadi petugasnya juga dites. Oke lah gitu. Berarti kan saling menjaga ya. Ada. Betul. Nah, aku punya cerita seru nih. Gimana? Jadi kejadiannya nih pas sebelum Lebaran lah, seminggu sebelum Lebaran. Bayangkan kita lagi puasa itu, kemudian memang jatah ruangan saya tuh dilakukan screening, pemeriksaan ya. Jadi perawat, petugas yang pokoknya yang bertugas di ruangan saya itu harus di rapid. Nah, alhamdulillahnya nih rapidnya positif. Ada beberapa orang termasuk saya. Gitu. Oke, positif, alhamdulillah. Oke, nah ini semakin menarik. Boleh diteruskan ceritanya, sharingnya. Iya, kenapa saya bilang alhamdulillah? Ya semua Allah sudah atur ya, Tuhan udah atur. Saya sih tinggal jalanin. Itu yang saya satu yang saya boleh sedikit dalam tanda kutip agak sedikit bangga dengan diri saya gitu. Saya bisa tetap tenang. Saya tuh amazed juga dengan diri saya. Kalau teman-teman yang lain tuh udah pada nangis, panik. Ini harus gimana? Saya kok ya waktu itu tenang. Karena mungkin saya rahasianya nih ya satu ya untuk keterangan saya nih. Saya tuh sering bergabung dan senang bergaul sama komunitas yang positif. Nah, jadi secara tidak langsung itu mindset saya tuh terlatih untuk ada tantangan apa, lihat dulu nih, positif dulu, jangan panik dulu.
tenang dulu gitu tuh. Jadi itu yang mungkin menurut saya itu yang pas banget pas kondisi saya tahu tentang rapid itu saya bisa bersikap dengan sangat positif gitu ya. Dan seterusnya aku setelah rapid itu akhirnya saya pulang ke rumah, tapi kan udah social distancing ya, jadi udah nggak boleh ngumpul sama anak-anak dan suami lagi, saya langsung menyendiri, packing segala macam. Besoknya saya karantina ke rumah sakit dan dilakukan swab. Nah, alhamdulillahnya swabnya negatif. Wow. Nah, gitu. Ini yang menarik bagi Winata dan teman-teman di sini. Ya. Kalau pada umumnya ya, Winata memandang secara umum, andaikan Winata di kondisi seperti SIS berada di rumah sakit yang penuh tantangan dan rapid testnya positif pada awalnya, ya memang positif terus ya. Tapi, nah kalau Winata sebagai SIS, Winata pasti mungkin bisa loncat-loncat lah atau guling-guling. Nah, yang Winata kagum dan ingin tahu juga, mungkin juga kenapa seorang SIS Ria Anjarwati bisa seperti ini. Nah, mungkin nama juga mendukung. Namanya kan juga ya, mungkin Ibu Ria gembira, Ria jenaka yang selalu membagikan keceriaan kepada teman-teman di saat kondisi negatif di sekitar. Berarti Winata juga harus menambah nama-nama dikit. Winata Ciputra. Oh, mungkin bisa Winata Ciputba. Jadi bisa membagikan kebahagiaan kepada teman-teman. Nah, rahasianya apa sih, Sis? Di balik semua itu, kenapa tetap positif, tetap bisa memberi dukungan, bahkan bisa tersenyum. Itu tidak mudah loh, Pak, kondisi SIS. Mungkin bisa berbagi? Ya, jadi satu yang saya paling pede gitu ya, pede dengan diri saya. Sebenarnya ada 3 rahasia kenapa saya itu, tubuh saya itu saya yakin bisa melewati yang kemarin rapid test itu. Nah, mau tahu nggak rahasianya? Mau tahu banget? Mau. Winata yang pertama mau. Winata mau. Oh ya, yang pertama ya. Nih, ini dia rahasianya. Saya selalu pakai produk ini. Namanya Alfameta. Food for Sale. Nah, Food for Sale, iya betul. Ini adalah makanan sel, makanan utama sel. Dia berasal dari saripati atau kulit arinya, beras merah yang organik gitu. Dan dia yang paling penting adalah mengandung alfa PSP. Nah, kalau mau dijelasin panjang ya di sini teman-teman bisa searching, tapi yang pasti saya tahu alfa PSP itu adalah alfa polysaccharide peptide, itu adalah makanan dari inti sel. Nah, makanya kenapa saya pede banget waktu kemarin ngadepin rapid positif lah, lingkungan di sekeliling saya pasien yang kita nggak jelas itu dia positif apa negatif, itu kan ya, antar sesama petugas juga loh bro, itu bisa banget tuh. Bisa banget saling menularkan, ya kan? Tapi dengan adanya ini, karena saya sudah minum ini lama, saya minum dari tahun 2012 secara rutin, jadi saya ngerasa banget sel-sel tubuh saya itu sangat oke. Dia terjaga. Kenapa? Karena makanannya selalu saya asupkan, selalu berikan Alfameta ini. Ya, dia bentuknya bubuk, jadi bisa kita minum pagi. Kalau saya minum pagi sebelum sarapan, itu saya minum ini dulu, sama malam sebelum tidur. Karena saya udah ngelewatin yang maintenance. Kalau untuk yang baru, dia 3 kali sehari. Nah, ini nih nomor 1 rahasianya. Kenapa tubuh saya tetap oke. Gitu, bro. Jadi, SIS minum itu mulai 2012. Berarti dapat disimpulkan bahwa Alfameta tidak hanya untuk orang sakit, tetapi bisa juga untuk orang sehat. Begitu ya, Sis? Nah, ini yang banyak orang mindset-nya gitu ya. Gue masih sehat, rasanya gitu ya, jadi nggak perlu lah yang kayak gini-gini. Itu mindset yang saya bilang salah. Kenapa? Justru sel tubuh kita masih sehat, kita jaga dengan ini. Ini makanan pokok. Namanya kayak kita makan nasi, makanan pokok kan, kalau nggak ada karbo kita lemes. Nah, kalau sel-sel nggak ada alfa PSP, nggak ada alfa meta, dia lemes juga. Akhirnya kerja sel tubuhnya nggak bagus, jadi orang bisa sakit. Nah, itu jadi yang tadi Bro tanyakan, ini sebenarnya penting banget.
kalau saya ngelihatnya ini adalah wajib ya, wajib karena sel kita butuh ini gitu. Iya sis, iya sis. Jadi itu sangat membantu kondisi sis yang berada di rumah sakit yang ada berbagai pasien yang boleh dikatakan positif COVID, salah satunya positif COVID-19 ya. Ya, jadi kan saya rumah sakit kanker ya, rumah sakit kanker artinya tanpa COVID pun pasien-pasiennya itu imunnya udah rendah karena dari sakit sel kankernya sendiri. Bayangin sel kanker, jadi memang ini udah mainannya sel. Jadi pada saat saya tahu tentang produk ini nyambung banget gitu. Saya jadi langsung connect, oh iya bener ini makanan sel nih. Kalau sel kita lapar, itu salah satu penyebab jadi sel kanker tuh. Lapar, dia nggak bekerja dengan baik, akhirnya berubah sifat. Nah, sifat sel yang mendingan kalau selnya langsung mati nggak apa-apa. Tapi kalau selnya bergabung bersama sel-sel yang lain gitu ya, berkomplotan, kemudian dia berubah sifat menjadi ganas. Nah, itu yang jadi sel kanker. Serem kan? Nah, makanya saya beberapa pasien saya sarankan nih untuk pakai ini. Kebetulan gitu saya kasih contoh aja satu, ada pasien saya, dia tuh kena kanker payudara. Masih muda padahal, usianya masih di bawah 35 tahun. Kemudian dia jenis sel kankernya itu tidak perlu kemo, tetapi hanya terapi gitu ya, hormon terapi. Nah, dia minum rutin setahun, 2 tahun. Nah, pada tahun ketiga itu kontrol, dia kuning tuh. Karena kan kita tahu obat hormonal itu efek jangka panjangnya adalah ke fungsi hati. Merusak fungsi hati. Nah, jadi kuning badannya semua. Nah, akhirnya saya sarankan minum ini. Nah, dia minum ini rutin untuk 3 bulan pertama 3 kali. Saya bilang boleh, pokoknya setiap kamu lapar minum aja ini karena ini food for cell, nggak ada dosisnya. Silakan diminum. Itu minum dia hanya dalam waktu 2 minggu fungsi hatinya tuh normal lagi. Kuningnya hilang langsung. Hanya 2 minggu banget. minum Hanya 2 Alpha-Meta. Betul. Very simple. Very simple. Okay. Jadi terapinya dia bisa lanjut lagi. Yang tadi hormonal bisa dilanjutkan. Artinya pengobatan kansernya nggak tertunda. Nah, itu jadi ini sangat-sangat membantu sekali untuk pasien-pasien kanker yang sedang mau terapi. Kemoterapi kah, radiasi, atau hormonal terapi ini cocok banget. Ini makanya aku sharing juga ke mereka. Gitu, Bro. Oh, keren. Jadi itu food for cell, jadi begitu kita konsumsi langsung masuk ke sel, langsung pada sasarannya gitu ya. Jadi bisa memprotek sel secara keseluruhan. Betul. Jadi dia salah satu fungsinya karena tadi dia food for cell, artinya dia memberikan nutrisi yang bagus untuk sel jadi bisa bekerja. Sel kan fungsinya banyak, Bro. Bisa pertama dia proteksi. Ya, fungsi memproteksi, kemudian fungsi regenerasi supaya selalu awet muda, ya kan? Orang kan senang tuh kalau awet muda. Terus iya, sama satu lagi dia untuk kekebalan tubuh tadi. Makanya kenapa aku pede banget pas, walaupun rapid positif, aku pede tubuh aku nih sip, karena udah terjaga sama ini selama hampir berapa tahun ya, dari tahun 2012 itu, Bro. 8 tahun, wow, konsisten. Iya, betul. Gitu. Jadi protek memang harus dilakukan sejak awal ya, nggak bisa langsung dadakan minum sekali, pengen sehat gitu, nggak bisa, harus bertahap. Nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, benar. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Ya. Gitu. Nah, itu rahasia yang pertama. Yang kedua? Nah, mau tahu banget lagi nih. Mau banget. Mau banget. Ini juga yang sudah saya pakai produknya udah lama, dari tahun 2014. Tada! Nah, ini namanya Alphaspin. Ini teman-teman kantor saya udah tahu deh, saya tuh selalu berjalan bersama ini ya, bersama Alphaspin. Ini adalah untuk harmonize gelombang di sekitar kita. Karena kan kita tahu nih sekarang, apalagi zaman sekarang ya, WiFi itu 24 jam. Handphone 24 jam. Laptop kayak gini kita online bisa dari pagi ke pagi lagi online gitu kan. Nah, ternyata semua barang elektronik itu mengeluarkan gelombang yang bisa merusak tubuh. Nah, dengan adanya Alphaspin ini, dia akan mengharmonisasi. Itu sinyalnya nggak hilang ya, WiFi jangan pikir ada Alphaspin terus sinyalnya jadi hilang, itu enggak. Tapi gelombang yang tadinya mau masuk ke tubuh nggak beraturan, dengan adanya Alphaspin, gelombangnya jadi harmonize, jadi alfa, jadi sesuai dengan gelombang sel tubuh kita. Dan akhirnya karena sel tubuh kita terproteksi,
daya tahan tubuh kita meningkat. Jadi double kan, ini meningkatkan daya tahan tubuh, ini meningkatkan daya tahan tubuh juga. Nih, Oh, gitu bro. jadi itu fungsinya mengharmonisasi frekuensi. Jadi frekuensi-frekuensi yang akan merusak tubuh kita, merusak sel, diprotek dengan alpha spin. Iya betul. Nah ini teman-teman saya tahu deh, saya selalu pakai ini, dipakai kayak ini, tahu, kelihatan ya? Itu buat sepeda. Iya, saya kan jarang sepedaan sih sebenarnya, lebih sering jalan pagi. Tapi ini saya pakai untuk ini dimasukin ke dalam sini. Nah, terus pakai di pinggang deh seharian. Sama ini ada kalungnya juga yang mini Alpha Speed. Tinggal dipakai kan gitu aja udah Iya, berfungsi tinggal pakai, maksimal. langsung berfungsi. Nah, gitu tuh. Tinggal masukin ke sini, pakai di pinggang. Keren kan? Simple maksud aku. Jadi nggak perlu yang harus ngapain gitu, enggak. Ini simple banget. Nah, kalau bro yang depan laptop itu selalu udah taruh aja di atas depan laptop gini, udah terproteksi otomatis. Jadi daya tahan tubuhnya meningkat lagi. Itu rahasia kedua, bro. Oh, rahasia kedua. Keren. Itu jadi yang pertama alpha meta, yang kedua adalah alpha spin. Alpha spin. Oh ya, satu lagi, sorry. Dia dari buatan Jerman. Jadi kalau secara kualitas, keren. nah teknologinya pasti terjamin kalau Jerman. Gitu, bro. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, boleh enggak bagi ke kita? Boleh banget. Justru ini yang ini saya bilang ya, namanya Vitomax. Vitomax ya. Ini memang ini baru dikeluarin awal tahun inilah. Awal tahun ini saya baru pakai ini. Vitomax ini adalah isinya sebenarnya fitonutrien. Kalau mungkin bro pernah dengar fitonutrien apa ya? Jadi dia itu adalah bisa berupa vitamin, mineral yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Fito itu tumbuh-tumbuhan. Jadi nutrisi atau gizi yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Dan ini enaknya adalah dia itu berasal dari 22 jenis sayur dan buah-buahan berwarna. Gitu. Kenapa berwarna? Karena ternyata tiap-tiap warna itu punya vitamin dan gizi tersendiri, bro. Jadi Vitomax itu terbuat dari ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran dan mengandung fitonutrien, ya? Ya, betul, fitonutrien. Jadi itu tiga rahasia. Betul. Jadi fitonutrien ini aku sharing sedikit ya. Aku waktu itu pengalamannya adalah yang aku senang, aku juga termes-mes kaget juga nih, wah ternyata sedahsyat itu gitu. Waktu pertama kali aku dapat produk ini kan nyoba nih. Nah, aku gitu tuh sedang radang tenggorokan. Di saat bulan-bulan Februari akhir tuh kan COVID lagi marak-marak banget kan. Iya. Parno banget lah waktu itu, kita belum ada untuk rapid test atau swab gitu tuh nggak ada. Jadi bener-bener masih deg-degan ini bener COVID apa enggak gitu ya. Dan saya waktu itu radang tenggorokan, sakit banget kalau nelan. Dan salah satu tanda di orang COVID itu kan flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu pilek, batuk, sakit tenggorokan. Nah, jadi kan agak deg-degan juga gitu ya. Nah, pada saat dapat produk ini saya coba, itu saya minum, kan dianjurkan adalah dalam satu gelas 10 tetes. Ini bentuknya cair dan plain, bener-bener nggak ada rasa. Jadi kayak minum air putih biasa. Jadi aku tetesin 10 tetes. Nah, aku minum tuh nggak ingat berapa kali lah. Pokoknya aku coba, dianjurkan sih minimal 3 kali. Tapi ini karena vitamin yang alami dan sangat natural buat tubuh kita, jadi bisa berapa kali? Aku waktu itu sampai 5 kali kalau nggak salah tuh minum. Aku minum malam, besok paginya aku udah ngerasa nggak sakit nelen lagi. Wow, lah itu Vitomax itu boleh dikonsumsi sama anak-anak apa orang dewasa apa gimana? Betul. Jadi karena Vitomax ini sangat alami dan sangat natural, sama seperti kayak kita makan sayur dan buah-buahan. Kan artinya sayur buah-buahan dari anak-anak sampai nenek-nenek juga boleh kan, nenek kakek-kakek. Jadi ini aman banget dan saya senangnya tuh anak-anak juga nggak tahu kalau mereka dikasih nutrisi seperti ini. Padahal iya benar, karena ini kan nggak ada rasanya. Jadi saya kasih masuk aja ke gelas mereka ke sekolah untuk minum, atau pas habis makan atau pas main-main minum air putih, pasti saya tetesin ini. Jadi mereka otomatis untuk vitamin dari tumbuh-tumbuhannya tercukupi.
Gitu bro. Jadi ini buat aman buat semua. Aku udah pakai ini keren banget. Oke, Gitu bro. jadi 3 rahasia tadi, yang pertama adalah Alpha Meta, Food for Cell. Yang kedua adalah Alpha Speed untuk mengharmonisasi frekuensi. Yang ketiga adalah Vitomax, ekstrak dari buah-buahan dan sayuran. Itu Ya. 3 rahasianya. Betul, rahasia yang aku pegang sama ini. Biar selalu fit. Nah, Pinata juga penasaran. Tadi kan Sis sempat cerita, sempat sharing tadi, di keadaan pandemi seperti sekarang ini, posisi Sis yang bekerja di lingkungan yang cukup menantang, di mana banyak virus-virus berseliweran, apa lompat-lompat di depan kita, apa guling-guling di depan kita juga nggak tahu. Nah, tadi Sis ada menyebutkan kata tenang. Nah, boleh enggak lebih diperjelas tenangnya seperti apa? Karena bagi kita orang awam, bagi Winata dan juga mungkin yang lagi live streaming saat ini, gimana sih caranya tenang menghadapi situasi yang cukup menantang bagi kami pada saat ini? Mungkin boleh dibantu biar kami mendapatkan ilmu-ilmu, dapat pengetahuan sharing. Iya. Bener loh, saya ngerasain banget tenang ini karena gini, orang itu kalau, nih kan tadi sesuai dengan topik kita nih, tubuh sehat, kantong sehat. Kalau kantongnya sehat, cenderung orangnya lebih tenang loh. Setuju. Iya nggak sih? Iya, ya. Jadi itu satu poin yang bikin saya juga tenang gini, karena kita ngelihat ya, pasti Pak teman-teman semua udah baca lah di berita segala macam, dengan adanya pandemik ini orang banyak di PHK, banyak dirumahkan, penghasilannya yang tadinya misalnya nih bisa ratusan juta bisa tinggal setengahnya, kebayang ya, masih mending ada yang dapat 60%, tapi intinya semua secara income, secara kantong itu zrut gitu ya, turun gitu loh. Terjun bebas gitu ya. Terjun bebas. Nah, ini satu yang bikin aku tenang adalah produk-produk yang tadi aku konsumsi itu ada peluang bisnisnya gitu loh. Jadi ini peluang bisnisnya tuh unik, saya bilang. Kenapa? Karena kan saya kebetulan sekarang kan masih kerja nih ya. Ya. Kerja pagi-pagi, pulang sore, dapat gaji gitu ya tiap bulan. Tapi kalau telah lebih jauh, itu mau tahan berapa lama sih kita kerja? Iya nggak sih? Orang kerja di kantor pasti ada saatnya berhenti deh. Mau dia pensiun, atau kayak sekarang kondisinya perusahaannya yang pensiun, artinya income-nya bisa nol kan? Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau pada saat kebutuhan tetap meningkat, tapi income kita nol gara-gara kondisi tadi tuh. Karena itu terpengaruh banget pasti. Nah, makanya aku cari suatu peluang di mana kalau sesuatu terjadi, income aku tetap stabil. Nah, keren nggak? Boleh share lebih lanjut. Ya, itu tuh aku terima kasih banget sama orang yang pokoknya memperkenalkan ini semua ke aku gitu, yang mengajak aku, yang mengajari aku, mementori aku untuk jalanin ini semua. Nah, dari produk yang luar biasa ini, kan tadi aku bilang ada peluang bisnisnya. Nah, sebenarnya peluang bisnisnya itu sangat-sangat menjanjikan. Kenapa? Karena aku melihatnya gini, kalau aku udah dijalanin juga nih kan, bisnisnya aku udah jalanin. Artinya pada saat pandemi sekarang ini, justru bisnis ini bukannya turun, tapi justru naik. Keren nggak? Oh, kebalik sama yang terjadi di luar ya. Orang lain justru turun, ini justru naik. Iya. Kenapa? Karena kita ini bisnisnya bisa dilakukan di mana saja. Pertama. Terus kedua, aku nggak perlu kantor. Tuh jadi kan, bisa dikerjakan kan? Di rumah? Bisa. Bisa pulang kerja, aku kerjain. Di kantor pun aku masih bisa. Pokoknya semua online. Jadi benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini. Gitu toh. Ya kan? Keren kan? Sekali. Keren. Jadi aku tuh punya waktu jadi lebih banyak justru dengan adanya pandemik ini. Bukan mensyukuri pandemiknya yang enggak, tapi dengan kondisi saat ini aku lebih banyak waktu karena di kantor kita kan strict ya, pulang jam segini harus pulang. Kan jalanan kosong, Jakarta kayak sekarang WFH kan kosong banget, jadi cepet. Bisa sampai rumah cepet, aku punya waktu untuk bisa sharing ini secara online sama orang. Nah, aku ada contoh-contoh gambar ininya ya, waktu aku sharing. Nah, ini kita semua online nih. Ada yang butuh, waktu itu ada teman aku yang
sakit, terus keluarganya ada yang kena COVID. Terus aku kan cerita aku pernah kena rapid tuh. Jadi dia aku sharing ke dia, orangnya tertarik, nah pakai produknya. Nah, otomatis ya sama kayak kita punya bisnis kan, setiap produk yang terjual pasti kita dapat bonusnya, dapat duitnya. Nah, itu kalau kita jalanin dan kita ada sistemnya di sini, enaknya itu diajarin langkah demi langkahnya. Jadi saya benar-benar terbantu banget. Dan akhirnya nih, aku punya tim yang di Australia juga. Wow. Dan enak kan kalau dulu agak kebayang gimana cara closingin orang di luar negeri ya. Karena kan zaman sekarang ini dengan yang pandemik ini kan bukan cuma di Indonesia, Bro. Iya kan? Jadi peluang yang SIS bagikan ini bukan hanya Indonesia saja, tapi global, ke seluruh dunia peluangnya. Betul. Karena no limit, no limitation. Yang tadi aku bilang. Selama kita internetnya oke, kita bisa kemana aja tuh. Lewat sosial media, lewat ini. Nah, teman aku yang di Australia itu, aku cuma sharing aja, aku pakai produk ini. Kan dia tahu aku perawat ya. Jadi, sis gimana caranya? Nah, aku sebelumnya memang sudah sharing ke dia bahwa aku tuh selalu konsumsi produk ini. Nah, aku bilang, aku cuma pakai itu kok. Keren banget deh ini. Jadi, aku sharingin lewat online, kita kayak gini nih, Zoom. Kemudian aku ceritain produknya, Alphaspin, dia beli semua, dia coba semua akhirnya. Nah, itu peluang yang saya bilang, di masa pandemi seperti ini, kita justru tidak terpuruk. Nah, tapi dengan bisnis ini, makin naik. Dan makin luas loh, makin global. Nah, ini yang bikin Winata semakin kagum. Seperti yang Sis tadi sharingkan, peluang ini di masa-masa seperti ini, gimana cara Sis memandang tantangan yang ada di depan sebagai peluang. Dan dibuktikan dengan posisi Sis ada di rumah dan di Indonesia, bisa ada peluang untuk bisnis dengan orang di luar Indonesia, seperti yang tadi Sis sharingkan di Australia. Begitu mudahnya, begitu simpelnya, hanya di depan komputer dan bisa closing. Wow, wow, benar-benar keren. Sharing yang benar-benar wow. Iya. Nah, untuk yang terakhir ini, boleh enggak Sis membagikan kiat-kiat atau tips kepada teman-teman, termasuk pada Winata, agar bisa melahirkan Sis Ria Anjarwati kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena positif banget. Yang Winata lihat di layar ini, Winata pribadi benar-benar kagum, benar-benar wow. Karena dari ceritanya saja, menurut Winata tidak gampang. Tapi setelah Sis men-sharingkan rahasianya, 3 rahasia. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua sharing tentang kantong sehat, gimana Winata mulai paham kenapa Sis dapat seperti sekarang ini. Nah, mungkin teman-teman boleh dibagikan tips gimana biar jadi seperti Sis. Aduh, terima kasih dah kalau sampai segitunya. Seriously. Ya, aku sebenarnya cuma sharing dan enaknya di sini kita dalam menjalankan, saya menjalankan semuanya itu nggak sendiri gitu loh. Kita punya tim, saya punya teman, punya contoh mentor yang bisa saya tanyakan anytime gitu. Jadi benar-benar sangat ngebantu saya. Nah, kalau saya boleh kasih sedikit tips atau saran buat teman-teman semua yang sedang nonton, pertama tubuh harus sehat. Nah, kita semua tuh pokoknya harus pakai ini deh kalau saya bilang. Karena ini food for cell tadi teman-teman, makanan pokok sel Alpha PSP. Dan ini the one and only kalau saya bilang ya, wajib pakai B-nya gitu ya, wajib. Kenapa? Karena tadi saya bilang ini bisa di-searching lah, ini banyak banget info edukasi tentang Alpha Meta, tapi buat saya pribadi, yang sudah saya rasakan selama hampir 8 tahun ya, karena ini dari 2012, 8 tahun ini saya benar-benar terbantukan, sel saya itu loh, regenerasi, kemudian untuk kondisi kayak ini, daya tahan tubuh saya itu tetap kondisinya high.
gitu. Karena tadi ini saya pede banget dengan adanya Alpha Meta ini. Dan semua produk-produk tadi ya, ada Phytomax, ada Alpha Spin, artinya teman-teman semua mulai sekarang harus proteksi diri gitu. Terus yang kedua, kantong kan tadi sesuai dengan tema kita. Karena itu iya, karena itu pengaruh banget. Banyak orang yang tadinya tubuhnya sehat, pada saat kantongnya nggak sehat jadi sakit. Ya kan, kita nggak pengen kayak gitu. Kita pengen, tadi yang kayak Bro bilang di awal, tubuh sehat sama kantong sehat itu harus sejajar. Nah, jadi ini bisa banget dijalani oleh kita semua, siapa saja, mau background apa saja, please mulai sekarang sudah harus mikirin tentang yang tadi, passive income. Peluang ini sifatnya passive income. Yang tadi passive income itu apa sih? Artinya pada saat kita sudah jalanin bisnis ini, sudah running, mau ada kondisi apapun, Bapak Ibu udah nggak kerja lagi, ini bisnis tetap running dan income tetap datang. Bahkan bisa sampai diwariskan ke anak cucu. Jadi itu kenapa makanya saya senang banget di bisnis ini, karena apa? Karena itu tadi warisan yang bisa saya berikan buat anak cucu saya, bisnis ini gitu loh. Dan peluang bisnisnya tuh luar biasa. Gitu, Bro. Wow. Keren. Terima kasih Sis untuk sharing yang luar biasa. Ini sudah menjawab topik kita pada malam hari ini. Tubuh sehat, kantong sehat, apa mungkin? Dan kita semua tahu jawabannya mungkin dan pasti bisa. Betul ya Sis? Pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih Sis untuk sharing yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Semoga next time kita bisa bertemu langsung. Ya, thank you. Saya juga makasih banget udah jajak ngobrol ya online Jakarta Surabaya ya. Yes, kita, Jakarta Surabaya. Nextnya kita Paris dan Korea ya. Yes. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Satu lagi aku pesan buat semuanya, karena ini masih masa pandemik, stay at home, jangan keluar kalau nggak perlu-perlu banget. Kalau terpaksa harus keluar, jangan lupa masker dan bawa dan bawa hand sanitizer buat selalu untuk cuci tangan. Kalau ada ketemu air dan sabun, lebih bagus sih cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Sama satu lagi tadi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa semua produk yang membantu Anda supaya tetap terjaga daya tahan tubuhnya. Itu, Bro. Yes. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan semuanya baik-baik. Sampai ketemu dalam kesempatan. Thank you, bye. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan sharing dari seorang Ibu Ria Anjarwati yang sebagai seorang PNS, tapi dia bisa tetap tubuh sehat, kantong sehat, apa mungkin, dan dia sudah menjawab itu. Dan kita semuanya bisa. Nah, keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Dan pada malam ini kita boleh berkumpul di sini untuk mendengarkan sharing ini bukan suatu kebetulan. Pasti ada yang membagikan link kepada teman-teman. Jadi pesan saya, berterima kasihlah kepada mereka yang membagikan link ini kepada teman-teman. Karena ini bukti kepedulian mereka terhadap teman-teman agar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Agar kita punya kesempatan untuk lebih lagi membagikan kebaikan. Oke? Nah, sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan ada loncengnya, ting. Nah, kita nanti akan mengupdate acara-acara sharing berikutnya yang jelas tidak kalah serunya dengan acara malam ini, dan pasti berguna, dan pasti positif. Marilah kita selalu mengkonsumsi berita-berita yang positif, dan kita hanya membagikan berita-berita yang positif pada masa-masa seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada kesempatan lagi, bolehlah kita bertemu kembali. Oke? Stay healthy, happy, and harmony. See you!